Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Wahyu mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2010 mencanangkan organik ya Pak. Dengan itu banyak di pasaran-pasaran itu banyak pupuk organik sehingga itu dari banyak PPL maaf itu ke kelompok tani itu membawa itu pupuk organik. Nah kalau begitu petani tetap mengeluarkan biaya itu ya Pak. Sebisa mungkin petani itu diajari gimana supaya petani itu lebih mandiri, bisa membuat pupuk sendiri, bisa membuat pestisida sendiri, dan bisa membuat geming sendiri, gitu Pak. Jadi organik kalau pikirannya, berarti aku harus beli pupuk yang mereknya organik, dan sebetulnya itu bisa dibuat sendiri dan di lingkungan kita ada gitu. Terima kasih. Jangan saya Pak. Betul Mbak, jadi ini mungkin salah satu tantangan kita, juga salah satu tugas tanggung jawab kita selaku Dinas Pertanian beserta jajarannya, mulai dari PPL, kemudian juga sampai ke jajaran dinas instansi lain, sehingga saya yakin dan kita semuanya harus optimis. Yang namanya petani, PPL, pengawal petani, kemudian pejabatnya harus optimis bahwasanya lambat laun pupuk anorganik pada suatu saat akan tidak kita gunakan lagi, sepanjang mulai dari persediaan pupuk organik itu ada di lingkungan kita, dengan catatan petani di seluruh Kabupaten Klaten juga sudah minded, sudah mau 100% menggunakan pupuk organik yang berkualitas. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu memang sudah kami munculkan Mbak, di beberapa desa, di beberapa kelompok tani. Tadi sudah saya sampaikan, kalau dulu masih dibuat dengan cara manual, ya, dengan cara manual itu ya serasa sampah, ada bekas daun-daun, mungkin daun turi, kemudian daun sengon, kemudian sekarang ya sudah penggunaan bahan bakunya itu bisa dari jerami, ditambah dari kotoran-kotoran hewan ternak besar yang berada di sekitar masyarakat tani di wilayah masing-masing. Dengan kita tingkatkan, kita sudah memakai teknologi yang begitu canggih, yaitu dengan mesin-mesin pencacah rumput ataupun mungkin pencacah daun-daunan, sehingga itu diolah. Contohnya sudah ada, tadi saya sampaikan, Desa Tuangsan salah satu yang sudah mendapatkan alokasi kegiatan unit pupuk itu. Sehingga monggo sekali lagi, marilah program pemerintah pusat Go Organik kita wujudkan, tapi ya secara bertahap, karena kalau segala sesuatunya itu kita laksanakan secara gerusa-gerusu tanpa persiapan, tentu hasilnya pun juga tidak akan memuaskan. Betul. Pak Wahyu, Go Organik itu fungsi pusat Pak ya? Jadi kita harapkan program pemerintah pusat itu muncul itu sebenarnya diharapkan tahun 2012 itu sudah, tapi karena situasi kondisi juga perlu perencanaan yang matang dan itu, sehingga tapi program itu tetap kita laksanakan semampu kita, semaksimal mungkin. Ya, maksud saya gini Pak Wahyu, supaya kita cetok ya juntrungan masalahnya, asal usulnya. Ini dicanangkan oleh Menteri Pertanian sekarang atau sebelumnya? Pak Apriantono, jadi sebelum Pak Susmo, sebelumnya. Okay. Itu berarti seluruh kabupaten dan daerah-daerah di Indonesia terikat oleh ini. Iya. Ada barangkali respon dari Pak
Baik, ini yang sering kita lupa. Saya tidak ini yang perlu diingatkan bahwa Go Organik kita itu Go Organik 2010, kita sudah 2011. Jadi organik go kira-kira begitu, organiknya pergi gitu. Itu kalau suara nyinyir gitu ya. Tetapi bagi saya, bagi kita semua gitu ya, bahwa kita harus membangun pertanian dengan kekuatan yang ada di kita, yang ada di sekitar kita. Sesedikit mungkin kita mengambil dari luar daerah kita, seperti pupuk, benih gitu. Sebisa mungkin kita sediakan sendiri yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang saya artikan bahwa mau organik kapanpun, yang penting petani, terutama di Klaten itu memang inginkan itu. Kalau tidak, ya sama seperti organik yang sudah dicanangkan 2010 dan 2011 itu tidak jalan dengan baik gitu. Banyak kendalanya, terlalu banyak kendalanya. Maka tadi pesannya Cak Non kan, mari kita dari kita untuk kita gitu ya, membangun pertanian ini organiknya versi kita gitu. Nah, karena kalau tidak, nanti yang dapat keuntungan lagi-lagi bukan petani-petani yang seperti bapak-bapak dan ibu sekalian, pengusaha lagi gitu. Mas Wahyu, Mas Wahyudi, itu masih dikhawatirkan ada pupuk-pupuk kimia dan seperti itu dari mana asalnya itu? Mungkin Pak Wahyu bisa menjawab, kalau sudah ada policy go organik itu bagaimana kaitannya dengan industri pupuk kimia? Itu gue padha wae karo nek warung-warung dodol bir dirusaki mbok wis pabrik bire diobong ngono lho karepku iki. Lah nek isih ana bir ning dinding sing rusak aja warunge ngono lho. Pabrike dilarang langsung gitu loh. Ini maksud saya. Artinya kalau sudah go organik, seluruh Indonesia ada policy tegas, tidak ada lagi unsur-unsur kimia di pertanian. Kira-kira mana ya, Pak Piye? Jadi gini, kalau kita berbicara secara objektif memang demikian. Biasanya nek cara niki dhewe iki omong-omong sakleke itu memang seperti itu. Tapi kita harus kembali lagi mengetahui daripada kebutuhan makanan tanaman-tanaman, sifat-sifat tanaman itu. Jadi di sini ada tanaman sayuran, ada tanaman hortikultura, ada tanaman pangan, terdiri dari padi, jagung, kedelai. Itu minimal kebutuhan makanan itu terkandung di dalam yang dinamakan pupuk yang berimbang. Jadi kalau panjenengan semua itu menanam padi tidak pakai pupuk yang berimbang, di mana di dalam pupuk berimbang itu juga ada urea, ada ZA, ada KCL, ya, ada NPK dan sebagainya. Tapi penggunaannya harus berimbang. Jadi kalau panjenengan hanya memakai pupuk organik saja, panjenengan mungkin sudah bisa mempraktekkan tidak akan tumbuh padi, mungkin akan tumbuh letong, mungkin ya kalau pupuk organik. Sehingga ini kita kembalikan pada kebutuhan makanan tanaman tersebut. Nah, khususnya menindaklanjuti apa yang dimaksudkan Pak Wahyudi, memang tanaman-tanaman sayuran, tanaman-tanaman hortikultura, tanaman-tanaman hutan itu memang kebutuhannya untuk pupuk kimia itu dosisnya lebih kecil daripada tanaman-tanaman pangan gitu. Sehingga memang pupuk organik, anorganik maksud kami itu memang masih dibutuhkan, terutama bagi tanaman-tanaman yang pangan seperti padi, kolonjo dan sebagainya itu. Hanya saja penggunaannya di wilayah Kabupaten Klaten petani itu ora marem nek nandur pari ora dipupuk urea 400 kilo. Ini yang harus kita kawal lewat teman-teman PPL yang harus mengkawal. Dosisnya itu hanya 250.
nek jenengan pupuk nganggo 400 kilo terus padi pantun nggih contone kaya 2009 akhir sampai pertengahan 2011 di situ selalu masuk OPT WBC. Ngaten Pak Cak Nur. Jadi gini, sekarang saya maju Pak. Ada beberapa orang yang akan merespon ini. Saya tanya dulu, bagi yang sudah capek, monggo sakniki Mansur. Sing ora terus ning kene dikuat-kuat atine sebab iki ora dinggo Pak Wahyu, ora dinggo Bu Wakil Bupati, ora dinggo semua, tapi untuk para petani semua ya. Ini mumpung ada diskusi yang bagus. Saya punya beberapa respon, tapi saya berikan dulu kepada Mas Bapak dulu ya, silakan maju Mas, mikrofonnya ya, silakan. Ini tema ini loh Mas, bukan tema lain ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, ada satu yang penyesatan yang menurut saya, yang namanya pupuk organik itu pupuk yang mengandung NPK. Kita itu sudah dijebak oleh industri pupuk, jadi dipisah-pisahkan unsur urea, kita beli urea. Kalau mau ada fosfornya kita beli pupuk TSP atau kita beli pupuk ini. Sebenarnya jadi kalau kita bicara tentang organik, unsur organik itu sudah ada, mau cari N-nya ada, secara berimbang bisa kita bikin, mau cari P-nya ada, mau kita cari kalsiumnya ada. Sebenarnya yang saya Pak Wahyu ini saya agak berdebat sedikit karena saya 10 tahun membayar dulu di pertanian. Jadi saya nggak mau dibohongi, saya ingin jujur. Kalau kita bertekad organik ya mari kita lawan organik. Kuncinya satu, bagaimana kita mengendalikan. Kita tidak ingin, Ibu tadi betul ya, jangan jadi korban industri. Pupuk organik dibuat oleh pabrik, oleh pengusaha yang mencari keuntungan, akhirnya dijual pada petani. Petani ini lagi kena. Akhirnya petani ini jadi bukan lagi sebagai subjek, tapi objeknya aja, objek perdagangan. Yang saya inginkan tadi ya, mari petani diajari supaya petani pintar dia pupuk. Saya teringat zaman dulu ya Pak, zaman dulu mbak kita kan sudah organik. Kita rusak karena kita tidak melaksanakan pupuk. Itu saja yang ingin saya perankan. Jadi saya tidak ingin dibohongi dengan satu kebijakan, tapi mari kita bicara dengan jujur dan hati nurani. Oke, gini, saya ingin menghaluskan sedikit. Saya kira bukan kebohongan, cuman Pak Wahyu ini berpikir bahwa petani kita ini adalah anak-anak yang harus diajari mengenai struktur pupuk gitu loh. Jadi randuin mbah-mbah sing biyen ra nganggo ngono-ngono kuwi. Dadi ning biyen mbah-mbahmu biyen zaman Panembahan Senopati, zaman Mojopahit, zaman kayak iki tani piye waktu itu urung ono urea, urung ono segala macam. Beliau sekarang berpikir sebagai pemerintah, sebagai orang yang mau tidak mau menangani tatanan unsur-unsur kimia di dalam pupuk itu pada kondisi di mana pertanian Indonesia sudah kena narkoba pupuk sangat lama, dan beliau adalah pimpinan rehabilitasi penyembuhan pertanian dari narkoba, maka dibutuhkan proses-proses seperti itu. Maka saya mohon dengan sangat jangan bertentangan tapi bersatu, karena beliau saya kira maunya juga yuk neng iki narkoba suwe saiki kudu alon-alon, kudu alon-alon dandani. Sebab nek langsung iki siapa sakau nih lemah kan gitu kan ceritanya gitu ya. Mungkin saya tidak tahu bahasa pertanian yang benar, tapi kira-kira saya mohon tetap gaduk ya semua yang sekarang sudah ada itikat baik untuk go organik, tapi juga tolong jangan seolah-olah petani kita adalah anak-anak kemarin sore sing dadi ramu di apa di depan pemerintah. Padahal ini kan mbah-mbah ke zaman biyen wis dadi wong tani Singapura karo-karuan kan gitu. Bahkan lumbung padi dunia dulu ada di Indonesia kan gitu. Oke, saya persilakan Mbak dulu ya. Setelah itu Mas. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya sama dengan Mas Heru tadi bahwa pupuk organik itu kandungannya lengkap juga, ada N, ada P, ada NPK. Itu mungkin kalau unsur N itu bisa dari daun-daunan hijau, dari P itu mungkin dari tulang, dari kulit telur, dan K itu bisa dari akar-akaran tanaman keras, bisa dari sepet dan lain sebagainya. Jadi pupuk berimbang itu sebetulnya nggak harus pakai pupuk kimia. Jadi itu bisa dibikin sendiri
Dan sudah ada contoh kelompok tani yang melakukan sekolah lapang itu pakai pupuk organik, itu tanpa organik murni, jadi sedikit pun tanpa pupuk kimia, itu hasilnya bagus. Dan mungkin dari Dinas Pertanian nanti bisa bareng-bareng gimana caranya supaya kelompok-kelompok tani yang lain itu bisa mandiri, pupuk organik bisa bikin sendiri, nggak usah organik itu nggak harus beli, organik itu bisa bikin sendiri. Jadi tidak, lagi-lagi tidak, meskipun organik tapi tidak tergantung dengan pabrikan. Organik bisa bikin sendiri, petani bisa mandiri, itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan berikan, saya kira gini Pak Wahyu, saya gembira sekali bukan karena ada, seolah-olah ada jarak ya, tapi padahal kalau di tingkat kabupaten saya kira ini harus didengarkan dan harus sering ketemu ini. Karena beliau kan mau tidak mau harus pakai garis dan cara berpikir dari Departemen Pertanian. Aneh Menteri Pertanian kayak apik karpen ini kan orang ngerti bedanya cempedak karo nongko kan gitu. Orang ngerti, orang perlu tahu kena beledokan itu loh Pak Nggih. Itikat baik ini tetap harus dijaga, harus ada keseimbangan di tingkat kabupaten untuk tetap memberi masukan satu sama lain. Pak, nyuwun sewu nih Bapak niki, soalnya akan sama temanya, setelah itu Pak Wahyu. Monggo Mas. Terima kasih. Saya terus terang kurang setuju dengan Pak Wahyu. Tadi dikatakan bahwa tanpa menggunakan pupuk kimia panennya tidak bagus panen. Jadi saya hampir lebih dari 2 tahun sudah mempraktekkan pupuk sama sekali tanpa menggunakan pupuk kimia. Kemudian yang dilakukan kemarin setelah erupsi Merapi itu kami berdua, saya dengan Mas Warjo yang di depan itu kita melakukan uji coba. Saya menggunakan pupuk organik, jadi dengan pupuk cair juga pupuk padat yang kita buat sendiri, kemudian pestisidanya juga kita buat sendiri, kemudian kita menanam padi. Kemudian yang dilakukan Mas Warjo ini lebih ekstrim, jadi dia yakin bahwa erupsi Merapi itu membawa kesuburan ke alam, sehingga dia tanpa menggunakan pupuk apapun, termasuk pupuk organik pun tidak dipakai. Dan hasilnya kita alhamdulillah panennya bagus. Sampai saat ini saya tetap organik dan alhamdulillah bagus. Kemudian yang terjadi di petani, memang petani ini nasibnya sudah jatuh, ketimpa tangga, diinjek orang, jadikan proyek. Jadi kata jatuh itu karena petani itu panen saja, itu tidak punya sejahtera, itu panen saja. Kemarin itu kena wereng, jadi sudah ketimpa tangga. Kemudian diinjek orang, ketika sudah kena wereng, kemudian banyak sekali oknum-oknum ataupun pedagang-pedagang yang menawarkan berbagai macam pestisida yang akhirnya itu tidak memberantas wereng atau tidak bisa mengendalikan wereng, justru werengnya semakin banyak. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kemudian turun akhirnya proyek yang proyeknya ini tidak ramah lingkungan, sehingga werengnya semakin menggila. Jadi sudah jatuh, ketimpa tangga, diinjek orang, kemudian jadi proyek. Kemudian ada yang ketawa-tawa, itu memang nasibnya petani begitu. Terima kasih. Sebelum Pak Wahyu ya, Mas, sebenarnya petani itu hanya salah satu korban, tapi korbannya di semua bidang ya sama. Opo wae ya kena lunga ya dibuat ketimpa ondo, terus tidak wong disingi dituti. Terus kabeh Mas. Apa saja yang berhubungan dengan Allah, alam dan kemurnian hidup itu menjadi korban sama dengan petani. Agomo ya tinggu dolanan orang yang petani ya. Kesenian tinggu dolanan. Dia ono kedoprak dolanan karo Jawa. Apa kae? Opera Jawa gue. Betoro guru iku ndagel coba. Itu mereka itu perusak kesenian. Apa sing sakral kanggomu dirusak oleh industri. Orang yang tani kuwi yo kesenian yo agomo mutiar kabeh saiki. Ning innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Lumayan nek ana sing iso ngaji sithik-sithik wacanen kuwi. Oh ki ming sedelet meneh wektune. Kuwi nek Merapi wis ngamuk tenan kuwi lak mbae gunung sak donya to. Pak Wahyu, Indonesia ini akan
punya kekayaan terbesar di Indonesia justru kan ada Merapi yang dekat dengan Laut Selatan. Jadi sampean ini kan sangat, ini Klaten ini sangat luar biasa masa depannya. Jadi mohon sampean sabar untuk masa depan anak cucu kita, sampean sabar mendengarkan beliau-beliau. Dan beliau berpikir murni dari bawah, sementara sampean kan memang piye-piye wong kuwi saka dhuwur kaya ngono, ya ora njur kowe kudu kaya kanca-kanca persis ya orang kok ndak tempiling karo dhuwure ning ya tetep dirungokke piye carane le anu lah. Le petak umpet piye carane lho Pak ya nggih. Lanjut nggih. Nggih. Betul sekali apa yang disampaikan Cak Nun baru saja. Jadi memang semuanya itu berada pada rel kita masing-masing. Panjenengan selaku petani itu juga tidak mungkin akan menjadi pejabat. Saya pun juga demikian. Tapi mungkin saja kalau saya nanti sudah pernah tugas bisa juga menjadi petani. Tapi saya setuju sekali dengan kakek saya. Kakek saya yaitu di sini Pak Heru. Saya kenal Pak Heru pada saat tahun 80, sekitar tahun 89, 90 itu beliau Pak Heru itu menjadi anggota dewan, kemudian di komisi pertanian juga. Itu sudah saya sangat-sangat dekat dengan. Jadi saya setuju. Saya hanya ingin menunjukkan pada khalayak ramai khususnya petani pengguna organik. Trennya ya, tren serapan pupuk organik yang disubsidi. Sekarang 2 tahun yang lalu itu pemerintah pusat itu mensubsidi yang namanya pupuk organik. Makin ke sana, makin ke depan, itu serapannya pupuk organik yang disubsidi oleh pemerintah itu sangat-sangat drastis tingkat penurunannya. Membuktikan apa? Bahwasanya makin ke depan kebutuhan petani akan pupuk organik, dukungan di pupuk organik yang ada di wilayahnya itu makin banyak, sehingga pupuk organik yang disubsidi pemerintah yang notabene itu produksi pabrikan, ya ada pusriganik, ada petroganik, bakale ora payu. Awal tahun 2011 banyak sekali distributor pupuk organik yang sudah rewel kaya ngono kae. Ini membuktikan bahwasanya panjenengan itu lambat laun sudah bisa membuat pupuk organik sendiri. Nah ini marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan itu. Kemudian kenapa di daerah Merapi, di daerah Gantiwarno dan sebagainya, sifat daripada tanaman selain tanaman pangan, jadi ini istilahnya anu mas, istilahnya apa blok-blok kasuistis gitu ya. Panjenengan bicara pupuk organik di wilayah timur Klaten, wilayah penghasil padi, Delagu dan sekitarnya. Sana itu petani sana itu betul masih sangat sulit karena kenyataannya tanaman padi yang ada di lahan di sana kalau tidak dikasih urea itu ya produksi ya uang ya berproduksi, tapi kuantitasnya ya kuantitas hasilnya per hektarnya itu masih akan sangat lain kalau dipupuk dengan pupuk berimbang. Itu loh yang kami maksud. Jadi spesifikasi lokasi, apalagi kalau tanaman sayur-sayuran diusahakan di lereng Merapi, kandungan lahar dinginnya ya yang sekarang melapisi tanah-tanah pasir itu sangat hebat sekali kandungan organik, kandungan pupuknya. Ibaratnya seperti itu, kita hanya tinggal ibu-ibu nyeting, tinggal mengolah saja. Monggo, tapi ngomongin meriah. Karena di sana memang bukan lahan padi gitu. Di sana memang lahan sayuran, ada tanaman hutan, kemudian ya kalau hijau, kalau tanaman pangan sana jagung memang ada jagung. Tapi kalau kita bicara di lokasi padi di wilayah
Belanggu dan sekitarnya, mungkin Karangdowo dan sekitar itu masih tetap menggunakan yang paling tidak pupuk berimbang itu. Betul. Oke, kita beri kesempatan kepada ibu-ibu yang akan pulang. Tetap kita doakan Bu, tapi mangke dipun dongaken nggih sedaya niki nggih Bu. Wonten griya nggih bengi wonten menapa waktu rumiyin mangke siap-siap Bapak Irawu. Oke, akan set. Ini masih ada beberapa lagi ya. Oke. Ini Masnya dulu ya, biar Masnya nyum saya mikrofonnya Mas. Tuh Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiono, asli dari lereng Merapi. Tadi Mas Wahyudi itu dari selatan, saya asli lereng Merapi, alamatnya Jalan Pakistan, Pasar Kikis Menggomitan. Menurut keadaan yang ada ini, langsung aja, mungkin ini saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Cak Nun, bahwa sekarang masyarakat itu butuh semangat. Yang ternyata sampai saat ini masyarakat lereng Merapi yang kena erupsi baik langsung ataupun tidak langsung kayak ini ngukru dalam hal kehidupan. Masalahnya apa? Sampai saat ini pemerintah itu belum mempunyai kesiapan, misalnya relokasi ataupun jadi mau bekerja masih kurang semangat. Yang sekarang banyak proyek, banyak yang dijanjikan oleh pemerintah, tapi banyak yang tidak kesampaian itu dari pemerintah. Sekarang sana ada proyek yang namanya JRF, mungkin yang masyarakat di lereng Merapi bagian utara Ngulokro tidak mau mengikuti karena tidak dijanjikan tidak boleh gitu, karena masuk rekomendasi. Dilanjutke Mas. Yang saya harapkan nanti Cak Nun kalau di sana memberi semangat hidup baru supaya nanti dalam kehidupan itu ada semangat untuk hidup kembali, karena yang sekarang dalam tataran ekonomi masih lemah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pertanian, memang dikatakan tadi memang sana sekarang sangat membutuhkan penghijauan karena daerah pasir yang sangat luas, karena kemarin kena erupsi, bahkan daerah saya ke atas itu banyak pohon yang tumbang dan banyak pohon yang rusak. Terus mungkin masalah tanah sana memang bagus, jadi bebasannya oposisi di tandur itu songket lereng Merapi, tapi karena pengetahuan dan keterampilan masyarakat sana kurang, ini mohon dari pemerintah khususnya kabupaten, tadi pusat ya saya kira diharap-harap mungkin yang bisa itu kabupaten mohon bimbingan tadi membuat pupuk organik ataupun apa. Saya bukan ahli dari bidang pertanian, walaupun saya anak petani tapi tidak bisa tani sehari-hari, cuman mendampingi dari orang-orang tani itu yang sampai saat ini memang kehidupannya masih sangat memprihatinkan. Itu yang sekali lagi menekankan bahwa kalau ada waktu, walaupun tidak ada, mungkin ditekankan besok kapan Cak Nun datang ke sana untuk memberi hiburan dan semangat baru. Terima kasih, selamat Asli kula dhewe niki nglokro ning ya. Ora kober nglokro akhirnya berasa ngeten niki. Ini saya usul ya, kalau kita nggak usah nasional, wis terserah nasional dia ora setiap apa pakai. Tapi di tingkat kabupaten, di lingkup kabupaten, di lingkup kota madya dan seterusnya itu mbok ada keguyuban dan gotong royong, termasuk gotong royong rembuk gitu ya. Jadi diskusi ini saya rekomendasikan untuk bisa diteruskan, dan itu harus atas inisiatif beliau Pak Wahyu sing ngundang kanca-kanca kabeh yo melu dandan Klaten pertanian iki bareng-bareng yo. Kalau diatur iki hubungan karo pusat piye yo diatur bareng-bareng. Sing penting wong sak Klaten iki iso
bisa tambah meneh apa jenis produktivitas pertanian dan seterusnya. Artinya pertengahan-pertengahan ini sudah pasti akan bisa kita lanjutkan. Tetapi menurut saya masing-masing perlu belajar, karena tidak bisa beliau disuruh berpikir langsung seperti para pelaku petani organik. Beliau kepala dinas pertanian di negara yang dulu merusak pertanian. Nah, ngerti sih Mas? Apa sebabnya yang dilanggu kudu nganggo pupuk terus bergolong wis dirusak berpuluh-puluh tahun oleh pupuk urea, oleh pupuk kimia sudah keracunan rumahnya. Lemahnya ini wis kena narkoba. Jadi saya kudu ditandani oleh beliau pelan-pelan. Nah, itu harus kita akui bahwa memang dulu dirusak ini oleh pemerintah sendiri dengan pasar bebasnya Pak Harto yang ditandatangani pada 19 sebelumnya ya, pasar bebas itu membuat agama dadi barang dagangan, tani dadi barang dagangan wong dagang sak piturute. Nah, sekarang setelah ada go organik sing kudu ditandani semono kae, termasuk tanah yang sudah kena narkoba. Jadi saya mohon bahwa ini ada acara berikutnya di tingkat jenengan sing undang, soalnya sing biayai barang. Mata diundang kanca-kanca iki kabeh yo bareng-bareng yo piye yo saling ngrungokke satu sama lain. Kalau itu terjadi teman-teman sekalian, kalau Klaten iki biyen yo makmur ra karuan pertanian iki zaman aku ngerti cilik biyen yo Klaten iki lumbung. Padha karo Pekalongan Kidul, padha karo Delanggu barangku selalu surplus kan gitu. Jadi Klaten akan saya pamerkan lagi ke kabupaten-kabupaten lain, sebab saya kemana-mana. Saya ke semua kabupaten di seluruh Indonesia dan saya ingin mamerin Klaten, gitu loh. Nah, kalau tidak ada kerjasama ini, gue sih tak cerita aja, kayak yang Klaten kayak kerengan terus kok kepala dinas ya, gitu ya. Nah, untuk itu jenengan ngundang, sebab kurang mungkin nek kanca-kanca sing ngundang tenang ku. Asik ya, oke. Berarti akan ada diskusi mengenai itu tadi. Pak Heru sama jenengan dan semua diskusi lagi. Sip, alhamdulillah. Nah, sekarang kita dengarkan Pak Camat, Pak Lurah yang sebenarnya lebih membumi lagi dengan rakyatnya. Nyun sewu Pak Camat. Matur dumateng Bapak Ibu sedherek. Kalau wonten Kecamatan Kantiwarna sampun kalih taun. Kemawon menika sampun wonten bidangipun menawi wonten kecamatan wonten PPL, wonten ingkang PHT, wonten sanes-sanesipun ingkang intinipun nggih kala menika nedahaken dari pemerintah pusat dijabaraken program iku saking pemerintah kabupaten jur sedaya wau kersanipun peningkatan produktivitas petani yang muaranya nanti kesejahteraan. Namun kewala menika dereng saged kita raosaken. Pramila kesimpulan kula menika mboten atas nami pejabat istilahipun. Yang saya akui sekarang itu bukan guru yang sebagai pahlawan, sekarang petani semuanya. Dari pengolahan, dari bibit, dari pengobatan, pemeliharaan sampai panen, kemudian tadi disampaikan hasilnya belum maksimal, itu memang kami anggap pahlawan karena semua menikmati tapi yang melaksanakan belum sejahtera. Nah, pramila kesimpulan kula monggo enten 3 bab yang kita harus tingkatkan kesimpulan dalam menika sing tindak ngerti. Tapi itu segala-segala sing ping 3 seneng, sing ping 3 ini ora dapat didik. Wong telu itu nek komplit kelakone nek kurang siji, ya insyaallah nanti nek apane saged dikelola tindak ngerti. Ngerti nularang regane ping 7 seneng temen, sing kaping 3 menika masalah keuangan, oke saged wong sak menika bantuan nggih wonten, mangke wonten pinjaman lunak nggih wonten, lah monggo kita manfaatkan ingkang tundhanipun mangke saged mengoptimalkan produksi dan mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan yang pro petani yang mensejahterakan. Nah, boleh menikah tidak